sahabat sehat dimanapun Anda berada. Kami berdoa agar Anda tetap sehat. Untuk mengisi salah satu acara yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Nasana Pura Palu dalam rangka perayaan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli, kami diminta untuk menjadi salah satu narasumber dalam acara seminar online yang berjudul atau dengan topik pendidikan gadget bagi anak-anak, tentu ditinjau dari peran orang tua. Namun sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Rudy Alo, dan nanti ada seorang ibu bernama Ibu Lucy akan membagikan bagaimana pengalaman beliau pada saat membangun batas bagi anak dalam kaitan dengan penggunaan gadget sejak usia dini. Para sahabat sehat, dimanapun Anda berada, saya yakin bahwa Anda sebagai orang tua mengharapkan, menginginkan agar anak-anak kita bertumbuh secara sehat. Sehat yang saya maksudkan di sini adalah sehat yang bersifat holistik, yaitu sehat jasmani, sehat rohani, tapi juga sehat jiwani, di mana sehat mental, pikiran, merupakan unsur dari jiwa, sehat emosi, dan sehat perilaku tentunya. Topik kali ini bagi saya bukan hanya sekedar menarik, tetapi topik kali ini berkaitan dengan pendidikan gadget, merupakan satu kebutuhan, baik untuk anak itu sendiri, anak kita sendiri maupun kita sebagai orang tua. Membutuhkan bagaimana caranya kita menolong anak-anak kita supaya mereka diarahkan bagaimana menggunakan gadget secara efektif, positif, dan produktif. Mengapa saya katakan pendidikan gadget itu merupakan satu kebutuhan? Berdasarkan berbagai informasi yang saya dapat berkaitan dengan baik penggunaan, siapa penggunanya, berapa banyak menggunakan gadget di Indonesia. Informasi tersebut saya kumpulkan dari berbagai sumber, misalnya data box dari Statista pada bulan Juli 2020. Dilaporkan, mereka menjelaskan, meramalkan bahwa pada tahun 2025, 89% populasi masyarakat Indonesia akan menggunakan gadget atau smartphone. Dan nampaknya ramalan dugaan tersebut berdasar karena mereka meneliti tahun demi tahun pengguna gadget itu semakin hari semakin meningkat, semakin tahun semakin meningkat persentasi pengguna gadget. Misalnya tahun 2015 pengguna gadget berjumlah 28,6% dari populasi masyarakat Indonesia. Pada tahun 2018 mencapai 56,2% dari populasi masyarakat Indonesia. 2019 mencapai 63,3%. Dan mereka menduga bahwa tahun 2021 ini akan mencapai 76% pengguna gadget dari populasi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu mereka meramalkan tahun 2025 kurang lebih 89% masyarakat akan menggunakan gadget, smartphone. Oleh karena itulah, tadi saya katakan bahwa topik ini merupakan satu kebutuhan bagi kita. Karena kita sebagai orang tua perlu mempersiapkan anak menghadapi fenomena ini. Karena mau tidak mau
kita harus hadapi, tidak mungkin kita menghindar. Kompas.com melaporkan bahwa pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 200 juta dan hampir semua online bersumber dari atau melalui ponsel. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti pengguna gadget pada COVID-19 ini. Hasilnya tentu mengejutkan bahwa 79% anak menggunakan gadget selain belajar. Mereka belajar, tapi setelah itu mereka menggunakan gadget itu bukan untuk sebagai sarana belajar. Apa yang ditonton, apa yang disaksikan, apa yang dibaca kita tidak tahu, tetapi cukup besar persentasenya. Dan ironis sekali, hanya 21% orang tua melarang anak menggunakan gadget selain untuk belajar. Nah, tentu kita prihatin melihat fenomena ini, ya. Karena biasanya anak yang mereka lakukan, mereka bermain game ataupun membuka situs-situs yang lain. Data box dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) pada tahun 2020 yang dilaporkan tanggal 16 Desember tentang usia pengguna. Ini menarik sekali karena usia pengguna itu sejak 1 tahun bayi sudah diberikan gadget. 3,5% usia di bawah 1 tahun sudah menggunakan gadget. Bagaimana caranya kita tidak tahu, tapi itu hasil penelitian. Umur 1 sampai 4 tahun 25,9% sudah menggunakan gadget. Usia 5 sampai 6 tahun 47,7%. Jadi yang tersisa 22,9% anak yang belum mengenal HP atau belum menggunakan HP. Berkaitan dengan kepemilikan, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, melaporkan bahwa persentase terbesar anak-anak sudah memiliki gadget sendiri, sudah memiliki HP sendiri. 71,3% anak telah memiliki gadget sendiri. 17,1% masih menjadi milik orang tua, tapi dipakai oleh anak. Dan 11,6% milik bersama. Ketika anak pengen main, diberikan, orang tua butuh, orang tua menggunakan milik bersama, belum milik sendiri. Baik dari pengguna maupun kepemilikan, kita melihat bahwa semakin hari tentu semakin meningkat persentasenya. Oleh karena itu, bagi saya, kita sebagai orang tua harus terus mempersiapkan diri untuk memahami, mengetahui bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua menolong anak-anak kita untuk membangun, membentuk mereka melalui arahan dan pendidikan kita tentunya. Para sahabat sehat dimanapun Anda berada, perlu diakui bahwa dampak perkembangan teknologi dan informasi banyak memberi sumbangsi positif. Seperti dalam pendidikan, misalnya melalui TV, gadget, internet, dan lain-lain. Namun, pengaruh negatif pun semakin terasa karena ketidaksiapan mental anak dan juga orang tua. Apalagi pada saat ini, ya, memasuki era revolusi industri 4.0 yang tentu berimbas pada pendidikan.
yang kita kenal dengan Education 4.0. Ya, perkembangannya demikian, di mana education pendidikan 1.0 yang dimulai pada abad 18, di mana guru sebagai pusat dan murid sebagai peserta yang pasif. Murid hanya mendengar apa yang disajikan oleh guru. Education 2.0 di mana pusat pendidikan, pokoknya pelajar, peserta didik harus aktif untuk belajar, dan guru akan menjadi komunikator yang dapat memfasilitasi, yang dapat mengkomunikasikan informasi kepada anak didik, kemudian anak didik dengan anak didik itu sendiri didorong untuk mereka melakukan hubungan dan mengadakan kolaborasi dalam pembelajaran. Itu dimulai pada abad 19. Kemudian pada abad 20 dikenal dengan Education 3.0, di mana guru sebagai fasilitator dan murid sebagai pusat. Jadi pusat pendidikan, pengajaran adalah siswa, murid, dan guru sebagai fasilitator. Apa yang dibutuhkan murid disiapkan oleh guru pada abad 20. Ya, bagaimana siswa-siswa pun begitu aktif, tetapi masih dalam kontrol guru, di mana guru memfasilitasi apa yang dibutuhkan disiapkan oleh guru itu sendiri. Tetapi Education 4.0 saat ini kita masuki era di mana pendidikan itu memang berpusat kepada murid, tetapi belajar, tempat untuk belajar terdapat di mana-mana. Itu mulai abad 21. Anak-anak belajar, kita tahu sekarang ini, anak belajar di kafe, anak belajar di terminal ketika dalam perjalanan, dan di mana saja menjadi tempat untuk belajar. Apa yang digunakan adalah gadget, HP, tablet, atau laptop. Nah, kita sudah masuk era ini dan tidak mungkin kita hindari. Saat ini memang kita dituntut untuk belajar dari rumah pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan sampai saat ini kita bergumul bagaimana orang tua mendampingi anak untuk belajar di rumah. Tentu ada tekanan tersendiri dari orang tua, bagaimana menghadapi anak yang tadinya anak diserahkan kepada guru, kemudian sekarang orang tua harus menjadi guru, tentu tekanan tersendiri. Nah, para sahabat sehat dimanapun Anda berada, kita perlu mengenal dan hanya mengulang saja, saya yakin bahwa Bapak Ibu, saudara, para orang tua sudah mengenal ini. Hanya saya menjelaskan ulang untuk mengingatkan kita berkaitan dengan macam-macam teknologi informasi dan komunikasi yang tentu kita sudah tahu bersama. Yang pertama, televisi. Televisi bisa menjadi sarana informasi baik untuk belajar maupun untuk hiburan dan juga hal-hal yang lain. Tetapi satu penelitian membuktikan bahwa 2.500 anak usia 1-3 tahun menonton TV minimal 1 jam setiap hari. Dan tentu hal ini akan berdampak ketika anak usia 7 tahun. Dampak terhadap perilakunya. Apa yang ditonton pada usia 1-3 tahun akan berdampak pada anak usia 7 tahun.
Kemudian kita lihat yang kedua adalah komputer. Pada abad 20 kita tahu komputer sudah menjadi tuntutan bagi kita untuk diperoleh agar menjadi sarana pembelajaran. Semakin sulit kita menghindari tuntutan adanya komputer untuk membuat tugas, dan tentu sejak SMP bahkan sekarang ini SD sudah dituntut untuk mencari informasi pelajaran tertentu melalui internet dan dengan menggunakan komputer. Internet pada abad ini, 21. Indonesia sudah hampir sama dengan negara maju lainnya, di mana anak-anak menggunakan internet untuk mencari informasi, untuk belajar dan mengerjakan tugas, PR. Dan anak-anak berkomunikasi dengan teman lewat internet. Jadi ini sarana positif yang kita bisa ambil di dalamnya. Tetapi tentu seperti saya katakan tadi ada yang negatif, ya. Misalnya melalui berbagai medsos. Ada yang menggunakan media sosial secara baik, positif, tetapi ada yang menggunakan salah, sehingga banyak yang harus berurusan dengan kepolisian karena salah menggunakan medsos. James Byrne melaporkan bahwa anak-anak yang terlibat pornografi rata-rata 11 tahun. Itu terjadi atau dimulai melalui internet. Berarti ada pengaruh negatif internet tersebut. Walaupun tadi saya katakan ada pengaruh positif, baik untuk belajar, berkomunikasi, mencari informasi, tetapi menurut Jim Burns bahwa anak-anak juga dapat menggunakan secara salah internet tersebut. Nah, seperti kita lihat dalam gambar ini, bagaimana anak menggunakan tabletnya untuk membuka, menonton, ataupun mencari informasi. Anak seperti ini, ya. Jadi internet dapat berpengaruh positif sebagai sarana pendidikan efektif, namun juga pengaruh negatif yang semakin marak. Kasus-kasus pornografi bukan hanya mempengaruhi orang dewasa, tetapi juga anak-anak ada di dalamnya. iPad, gadget, ya, kita lihat bagaimana anak-anak membuka situs yang belum saatnya atau situs-situs porno yang seharusnya tidak boleh secara etika dan moral, tetapi bisa saja anak menyaksikan secara diam-diam. Game, ya, seperti game elektronik dari internet yang marak di mana-mana, ya, anak-anak sangat demen untuk mencari games-games tersebut. Dan kita tahu games ini pun sudah banyak jatuh korban. Misalnya gangguan penglihatan, konsentrasi pada pelajaran menurun, dan berbagai penyakit psikis lainnya yang dialami pecandu game. Ya. Ada yang menggunakan game, ya, untuk hanya menghabiskan kuota atau pulsa, tetapi itu sudah mengikat bagi anak-anak. Apalagi game yang mendatangkan uang. Rupanya ada game yang menghasilkan uang. Tentu semakin menarik bagi anak-anak, tetapi akhirnya anak akan mengalami adiksi terhadap game tersebut. Kebergantungan pada game tersebut. Bisa berhari-hari dia bermain dan tidak tidur. Demikian tadi saya menjelaskan berbagai bentuk atau macam sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dan gadget termasuk di dalamnya. Nah, berikut saya membahas tentang dampak
penggunaan gadget. Ada tadi saya katakan bahwa ada yang berdampak positif, tapi juga ada yang berdampak negatif. Dampak positif dalam kasus khusus penggunaan gadget itu positif bagi anak tertentu, ya. Ya, informasi temuan bahwa Profesor Griffiths dari Universitas Nottingham melaporkan dalam penelitian beliau bahwa games dapat membantu anak yang menderita ADD atau ADHD. Anak ADD, Attention Deficit Disorders, atau anak yang ADHD, Attention Deficit and Hyperactive. Perhatiannya defisit, berkurang, dan hiperaktif. Game berfungsi untuk atau bermanfaat untuk mengajar anak ADD atau ADHD untuk melatih konsentrasi, memotivasi, dan juga problem solving, serta skill kognitif dan sosialnya. Dan penelitian Prof. Griffiths ini hasilnya cukup signifikan. Di Indonesia, game dapat mendorong gamers untuk mempelajari bahasa Inggris tentunya, karena banyak program game itu berbahasa Inggris. Banyak istilah-istilah dalam game itu berbahasa Inggris. Itu salah satu manfaat bagi anak Indonesia, ya. Dan kita lihat bahwa game dapat berdampak positif, ya. Selanjutnya dikatakan bahwa game membuat individu atau anak itu pintar, meningkatkan konsentrasi bagi anak khusus, ketajaman dan kecermatan mata, ya, meningkatkan kinerja otak dalam menerima dan mengolah cerita, meningkatkan kemampuan membaca, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, membantu bersosialisasi, mengurangi stres, memulihkan kondisi tubuh atau kembali kepada tubuh yang fit. Ini kalau anak dapat mengatur waktu. Selain anak ADD atau anak ADHD tadi atau anak berkebutuhan khusus, tetapi anak normal juga dapat berfungsi positif, ya, apabila menggunakan secara tepat dan sesuai dengan durasi waktu yang sudah ditentukan. Nanti di akhir materi ini saya akan menjelaskan bagaimana durasi waktu yang baik untuk anak-anak yang tertentu atau anak-anak kita, ya. Nah, kemudian kita melihat bahwa video game yang dirancang untuk terapi bagi anak ADD, ADHD, ya, juga dapat mendatangkan kesenangan buat mereka, karena anak yang berkebutuhan khusus memberi efek positif terhadap kesehatan mentalnya. Selain itu, permainan dalam video game juga dapat membangun atau meningkatkan koordinasi tangan dan mata, kemampuan strategi dan pemecahan masalah, tadi saya sudah jelaskan, kemampuan perencanaan dan penyusunan prioritas, kemampuan kerjasama, dan keterampilan visual, penglihatan. Ini menurut Alo Dokter dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi ada sumbangsi positif bagi anak kalau anak menggunakan sesuai dengan durasi waktu, sesuai dengan umur anak, dan tentunya semua itu kembali kepada bagaimana orang tua membangun, membentuk, ya, anak-anak supaya terbiasa untuk menggunakan secara efektif dan positif.
Dampak negatif pengguna gadget, kita lihat tadi dampak positif ada banyak, tetapi juga rupanya dampak negatif. Informasi temuan. Akio Mori, profesor dari Tokyo Nihon University, melakukan penelitian mengenai dampak game terhadap aktivitas otak. Hasil temuannya disimpulkan, satu, berpengaruh negatif terhadap aktivitas gelombang otak, khususnya otak depan, yang berfungsi pengaturan mood, suasana hati, dan berpengaruh signifikan terhadap gangguan emosi dan sosial. Jadi, dampak gadget yang berlebihan berdampak negatif. Penggunaan gadget yang berlebihan berdampak negatif terhadap otak depan yang mengontrol mood dan juga emosi dan juga sosial. Ya. Kemudian kita lihat dampak jangka panjang bagi pengguna. Misalnya dia menggunakan gadget untuk game. Gamers akan mengalami autonomic nervous, artinya tubuh mengalami pengelabuan kondisi. Adrenalin meningkat yang berpengaruh pada denyut jantung, tekanan darah, dan kebutuhan oksigen terpacu juga. Ini jangka panjang. Kalau anak itu bermain terus-menerus tanpa henti atau bermain tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya. Kita lihat bagaimana anak-anak tidak sedang bermain, tetapi mereka dirangsang oleh apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton. Dan tentu ini berbahaya karena berpengaruh pada respon otak terhadap bahaya yang sesungguhnya. Dan tentu anak seperti ini kita perlu waspadai supaya jangan sampai terjadi pada anak kita. Walaupun bercanda, tetapi lama-kelamaan jadi serius. Ya. Penelitian lain terhadap seorang remaja wanita yang bermain game setiap hari selama 3 bulan. Akhirnya, peran-peran dari tokoh yang berbeda dalam game tersebut mengambil alih kepribadiannya dan ia mengalami kepribadian ganda. Ia kehilangan kendali identitas dan sosialnya. Tentu ini mengerikan apabila itu terjadi pada anak kita. Ya, tentu sejak dini kita harus waspadai itu, ya, supaya anak kita tidak mengalami gangguan kepribadian, gangguan perilaku, dan juga gangguan perilaku. Ya, pertumbuhan otak yang terlalu cepat. Kalau tadi ada usia ya dalam penggunaan, ada usia di bawah 1 tahun sudah menggunakan gadget, ya walaupun persentasenya kecil. Di antara usia 0 sampai 2 tahun, pertumbuhan otak anak memasuki masa yang paling cepat, ya, dan berkembang sehingga mencapai usia 21 tahun. Stimulasi lingkungan sangat penting untuk memicu perkembangan otak anak tersebut, termasuk dari gadget. Hanya saja stimulasi yang berasal dari gadget diketahui berhubungan dengan defisit perhatian atau tadi ADD, ya, gangguan kognitif, kesulitan belajar, impulsif, dan kurangnya kemampuan mengendalikan diri. Yang ketiga, hambatan perkembangan. Saat menggunakan gadget, anak cenderung kurang bergerak yang berdampak pada hambatan perkembangan. 1 dari 3 anak yang masuk sekolah cenderung mengalami hambatan perkembangan sehingga berdampak buruk pada kemampuan berbahasa dan prestasi di sekolah pun tidak berkembang, bahkan merosot. Obesitas. Pengguna gadget yang berlebihan diketahui bisa meningkatkan risiko obesitas. Anak-anak yang diperbolehkan menggunakan gadget tahu di kamarnya mengalami peningkatan risiko obesitas sebanyak 30%.
Padahal diketahui bahwa obesitas pada anak meningkatkan risiko stroke dan penyakit jantung, sehingga menurunkan angka harapan hidup. Gangguan tidur. Tidak semua orang tua mengawasi anaknya pada saat menggunakan gadget, sehingga kebanyakan anak pun mengoperasikan gadget di kamar tidurnya. Sebuah studi menemukan 75% anak-anak usia 9-10 tahun yang menggunakan gadget di kamar tidur mengalami gangguan tidur yang berdampak pada penurunan prestasi belajar mereka. Seperti kita lihat anak ini tugas terabaikan, pelajaran ya terabaikan, dan dia merasa tidak mampu, bodoh karena semalam-malaman menggunakan gadget di kamar tidurnya. Gangguan mental. Sejumlah studi menyimpulkan penggunaan gadget yang berlebihan merupakan faktor penyebab meningkatnya laju depresi, kecemasan, defisit perhatian autis, gangguan bipolar, dan gangguan perilaku pada usia anak. Berarti kita sebagai orang tua perlu berhati-hati agar anak-anak kita tidak mengalami gangguan mental. Agresif. Anak-anak yang terpapar tayangan kekerasan lewat gadget berisiko tinggi untuk menjadi agresif. Apalagi saat ini ada banyak video game ataupun tayangan yang berisi pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dan kekerasan-kekerasan lainnya. Tentu itu akan memberi informasi buruk kepada anak-anak kita. Pikun digital, maksudnya konten media dengan kecepatan tinggi berpengaruh dalam peningkatan risiko defisit perhatian, ini selalu defisit perhatian, ADD, sekaligus penurunan daya konsentrasi dan ingatan. Pasalnya, bagian otak yang berperan dalam melakukan hal itu cenderung menyusut. Akhirnya, pikun. Adiksi. Karena kurangnya perhatian orang tua, tentu yang dialihkan perhatian orang tua, terlalu sibuk, akhirnya gadget yang akan mengambil alih untuk pendampingan bagi anak-anak. Anak-anak cenderung lebih dekat dengan gadget mereka ya daripada orang tua. Padahal hal itu memicu adiksi sehingga mereka seakan tak bisa hidup tanpa gadget itu. Radiasi. WHO, Badan Kesehatan Dunia, mengkategorikan ponsel dalam risiko tinggi pada otak karena radiasi yang dikeluarkannya. Apalagi anak-anak lebih sensitif terhadap radiasi karena otak dan sistem imun yang masih berkembang, sehingga risiko mengalami masalah dari radiasi gadget lebih besar dari orang dewasa. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam memberi gadget atau mengizinkan anak menggunakan gadget secara berlebihan. Lebih lanjut, WHO mengatakan bahwa radiasi yang dikeluarkan oleh handset tergolong radiasi grup 2B, yaitu menurut International Agency for Research and Cancer atau IARC, radiasi grup 2B ini adalah radiasi yang berpotensi menyebabkan karsinogenik atau menyebabkan kanker. Dan tentu ini sangat memprihatinkan yang perlu kita perhatikan baik-baik. Seharusnya setiap individu perlu memahami batas-batas yang layak. Karena tidak mungkin kita menghindari dari tantangan tersebut. Disinilah peran orang tua. Sedini mungkin kita berperan untuk membangun batas-batas bagi anak, agar mampu memahami dan anak memanage waktu.
maupun pilihan secara sehat. Tetapi yang terjadi kadangkala kita orang tua berkelahi di depan anak. Ya, seharusnya setiap individu tahu batas-batas ya yang layak. Tetapi ketika kita mau informasikan kepada anak, terjadi perdebatan antara ayah dan ibu. Misalnya ayah mengizinkan, ibu tidak boleh. Ibu mengizinkan, ayah tidak boleh. Sebaiknya perlu konsisten ayah dan ibu dalam hal waktu menggunakan gadget bagi anak-anak. Bagaimana kita membangun batas? Ya, membangun batas bagi anak-anak. Ditinjau dari peran orang tua tentunya. Solusi konstruktif yang perlu saya bahas di sini, ada 3 unit, ada 3 lembaga yang berperan untuk membangun batas bagi anak, yaitu peran keluarga, di mana orang tua dan anak ada di dalamnya. Orang tua berperan untuk mengajar anak, membangun batas-batas bagi anak, tetapi juga orang tua perlu memberi contoh bagi anak. Bagaimana mereka menggunakan gadget secara efektif dan produktif dan positif. Dan persentase terbesar adalah keluarga. Ada lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan mengajarkan para orang tua bagaimana orang tua berperan dengan baik bagi anak-anak dalam hal pendidikan anak tentunya. Kemudian sekolah dan lingkungan. Sekolah juga berperan untuk mengarahkan. Nah, memang saat ini sekolah sedang tertutup, tetapi sekolah beralih ke rumah. Dan tentu guru-guru dapat menolong anak-anak dengan memberikan informasi positif baik kepada anak maupun kepada orang tua. Apabila hasilnya baik, hasilnya benar, maka dia ambil jalur atas, di mana anak itu memiliki karakter yang baik, perilaku wajar, sehat, normal. Dia akan maju, produktif, dan konstruktif. Tetapi ketika anak mendapatkan pelajaran yang salah dalam menggunakan gadget, maka hasilnya tentu akan buruk. Anak memiliki karakter yang buruk, perilaku tercela, asusila, abnormal, dan akhirnya dia hidup dalam konflik seumur hidup, sengsara, penjara, atau rumah sakit jiwa. Peran terbesar adalah orang tua. Howard Hendricks mengatakan bahwa 83% dalam pembentukan anak berasal dari keluarga. Sisanya keagamaan, lembaga keagamaan, dan sekolah. Batas atau boundaries adalah segala sesuatu yang menolong dalam membedakan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Membedakan diri sendiri dari orang lain, di mana memulai, di mana berakhir. Dalam kaitan dengan boundaries untuk gadget, anak harus tahu kapan dia menggunakan gadget, kapan dia bermain, kapan dia menggunakan gadget untuk game, dan kapan dia gunakan untuk sarana belajar. Nah, itu yang namanya batas yang harus dan perlu dibangun oleh orang tua. Manfaat dari membangun batas membantu kita untuk menjaga hal-hal yang baik tetap berada dalam diri anak kita. Hal-hal buruk supaya tetap berada di luar diri anak kita. Dan itu tekad kita sebagai orang tua pada saat kita membangun batas bagi anak-anak kita. Seperti gambar ini, kita melihat bahwa walaupun mereka berempat tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Seharusnya mereka bersosialisasi juga, tetapi yang terjadi adalah masing-masing sibuk dengan urusannya
sendiri ya dengan menggunakan gadget masing-masing. Tetapi ini menarik, di mana orang tua membangun batas bagi anak supaya imun terhadap godaan games yang tidak senonoh atau games yang buruk, dan tentu situs-situs internet yang tidak boleh dibuka oleh anak. Ayah mendampinginya untuk menjelaskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus, mana yang disingkirkan atau dilarang untuk ditonton. Beberapa unsur batas-batas yang perlu kita pahami, Anda sebagai orang tua, para sahabat sehat, kita sebagai orang tua perlu memahami batas unsur-unsur dalam batas-batas yang kita akan bangun bagi anak-anak. Yang pertama adalah perasaan. Perasaan berasal dari hati kita tentunya. Perasaan tidak boleh diabaikan, tetapi juga tidak harus dikedepankan. Perasaan dapat berperan besar di dalam motivasi dan tingkah laku anak. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan perasaan anak-anak kita. Pada saat kita membangun batas, apa yang dirasakan anak dengan pendekatan kita? Ada begitu banyak orang tua ingin membangun batas bagi anak, tetapi orang tua sadar maupun tidak, dia sudah merusak emosi anak. Dalam misalnya pertengkaran antara ayah dan ibu di depan anak tentang anak itu sudah melukai perasaan. Ketika orang tua, ayah atau ibu, dengan memaksakan sesuatu bagi anak, dengan berbagai hukuman-hukuman fisik, berdampak kepada perasaan juga. Dengan kata-kata yang melukai, dengan kata-kata yang melumpuhkan, itu tidak efektif dalam membangun batas. Oleh karena itu, perhatikan anak-anak kita, perasaan anak kita, supaya apa yang kita inginkan tercapai, di mana anak itu akan terbentuk. Apabila perasaan anak terganggu, maka anak timbul kecenderungan untuk melakukan hal yang tidak baik atau yang buruk. Sebaliknya, ketika perasaan anak baik, nyaman, maka anak akan melakukan hal-hal yang baik. Perasaan dapat dipengaruhi oleh penggunaan internet dan game. Bagaimana kita menolong anak-anak supaya mereka menggunakan dengan baik. Pada saat kita sosialisasikan informasi mana yang boleh, mana yang tidak boleh, anak-anak membutuhkan keamanan emosi. Dan biasanya informasi yang kita sampaikan akan tertinggal berdiam lama di dalam memori anak. Tanggung jawab. Sikap kita merupakan hasil belajar dari sikap-sikap sejak awal kehidupan kita. Apabila anak diajar, dididik, dilatih untuk bertanggung jawab dengan kehidupan mereka sejak usia dini, maka rasa tanggung jawab itu akan mempengaruhi sikap anak tentang hidup ini. Pendidikan atau salah satu tujuan pendidikan adalah menolong anak, mendidik anak, supaya anak bertanggung jawab dengan hidupnya. Anak bertanggung jawab, kalau anak sudah memiliki tanggung jawab dengan hidupnya, maka dia akan hati-hati sekali menggunakan berbagai sarana untuk mengisi hidupnya dengan baik. Tetapi kalau anak tidak bertanggung jawab dengan hidupnya, maka dia akan mengisi hidupnya dengan seenak mungkin. Apa saja yang dia mau lakukan demi kenikmatan sesaat, dia lakukan. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu akan merusak dirinya. Oleh karena itu, anak-anak perlu diajar supaya mereka bertanggung jawab dengan hidup mereka. Ya, sejak dini. Bahwa kehidupan kalian adalah sangat amat sangat penting di mata Tuhan. Oleh karena itu,
Kalian harus menjaga. Kalian harus merawat. Kalian harus mengisi hidup kalian itu dengan hal-hal yang bersifat positif. Ketika anak bertanggung jawab dengan hidupnya, maka saya yakin anak itu tidak seenaknya untuk merusak dirinya dengan berbagai informasi, baik internet maupun gadget. Contoh yang buruk dari kehidupan orang tua ini, kalau sudah lihat, orang tua ibu sedang asik dengan internet, Facebook, medsos lainnya, tetapi anak minta untuk disusui. Ibu sibuk dengan gadgetnya, tapi anak diikat di kakinya. Ketika orang tua menyusui anak dengan menggunakan kaki, dan tentu ini contoh yang buruk yang tidak boleh terjadi. Ya. Ini akan berdampak bagi anak. Bagaimana orang tua memberi contoh, bagaimana orang tua membangun batas bagi anak untuk menggunakan gadget secara positif. Kalau mereka melihat model seperti ini, perlu kita hindari. Pilihan-pilihan, anak perlu mengatur pilihan-pilihan. Dan anak, tadi katakan anak harus bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Anak perlu memilih menjadi anak yang baik atau buruk. Kalau baik, tentu harus memilih yang menghasilkan perbuatan baik. Sebaliknya, kalau selalu melawan, memberontak, akan berperilaku yang buruk, gagal di kemudian hari. Tentu, orang tua perlu mengawalinya dengan motivasi, ya, dorongan, pengajaran, pendidikan bagi anak-anak kita. Dua aspek batas-batas. Yang pertama, menetapkan batas-batas pada diri orang lain. Artinya, anak perlu memahami bahwa mereka tidak dapat mengatur teman. Mereka tidak dapat mengatur orang lain untuk bertingkah laku benar. Segala resiko ditanggung orang tersebut. Artinya, kalau ada teman yang pecandu berat game, tentu anak kita perlu menjaga jarak dengan orang itu. Kita tahu orang itu pecandu, tetapi kita mau terlibat dengan dia, maka kita akan dipengaruhi. Kemudian kalau dia bertanya kepada kita orang tua, karena usia masih dini, biasanya anak banyak bertanya. Anak 6 tahun bertanya, kenapa dia boleh, saya tidak boleh? Nah, kita menjelaskan bahwa kamu anak papa dan mama, dia anak orang lain. Ya. Kalau dia melakukan itu urusan dia. Tetapi kamu tidak boleh melakukan hal tersebut. Anak juga perlu mengevaluasi bagaimana pergaulan dia dengan teman, dengan sesama. Kalau dia tahu itu mencelakakan, maka dia harus menjaga jarak dengan orang tersebut. Yang kedua, menetapkan batas-batas internal dalam diri anak. Anak butuh pengontrolan diri tanpa penekanan. Anak harus mampu berkata tidak pada diri sendiri. Tentu struktur internal merupakan komponen batas-batas dan identitas yang sangat penting. Karena kalau dia sudah memiliki kontrol diri yang baik, maka dia mampu juga untuk menangkal semua informasi dari luar. Nah, di sini yang paling sulit, bagaimana kita mengajar anak supaya sampai pada satu keputusan bahwa saya tidak melakukan itu karena itu tidak baik. Dan dapat mengontrol diri sendiri. Dan ini yang menjadi satu unsur yang sangat penting bagi anak-anak kita, ya.
Anak mampu berkata tidak terhadap ajakan orang lain maupun desakan hatinya sendiri. Ada begitu banyak orang mampu berkata, sorry, saya tidak mau melakukan. Sorry, saya tidak mau ajakan Anda. Tapi ketika dirinya mendesak untuk melakukan, nonton hal yang kurang senonoh, maka dengan diam-diam dia melakukannya. Itu namanya anak belum mampu mengontrol keinginannya sendiri. Nah tentu, kembali kepada kemampuan kemanusiaan, tentu dia tidak sanggup, dia tidak mampu. Dan disitulah kesempatan kita mendorong anak-anak untuk minta pertolongan dari Tuhan. Aspek kesehatan spiritual, kesehatan rohani sangat penting dalam hal ini. Dia didorong untuk minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan sumber kekuatan. Dan ketika anak minta pertolongan dari Tuhan, supaya Tuhan kuatkan dia untuk berkata tidak terhadap ajakan dirinya sendiri, maka dengan terus-menerus dilakukan hal itu, lama-kelamaan anak memiliki kontrol diri yang tinggi. Para sahabat sehat, para orang tua dimanapun Anda berada, sekarang kita mendengarkan bagaimana pengalaman Ibu Lucy dalam membangun batas penggunaan gadget bagi anaknya. Kami laki-laki usianya 7,5 tahun, kelas 1 naik ke kelas 2. Pandangan saya tentang penggunaan gadget untuk anak-anak adalah jika di bawah 3 tahun memang idealnya tidak boleh sama sekali memberikan anak gadget, baik itu TV maupun HP. Tapi kembali lagi ke orang tua ya, karena kan tiap keluarga berbeda kebijakannya. Juga setiap anak itu beda tipenya. Ada anak yang memang bisa full hanya bermain atau misalnya dengan buku dan sebagainya. Tapi ada juga yang memang mudah bosan gitu, sehingga kadang harus dialihkan dulu dengan nonton TV gitu. Kalau untuk anak yang seperti itu ya, kalau saya sih tidak apa-apa gitu memberikan anak nonton TV, tapi channelnya tentu saja kita yang tentukan gitu, hanya untuk baby channel saja. Tapi jangan menjadikan itu sebagai jalan keluar. Setiap kali anak rewel diberi nonton gitu, entah kan nonton TV maupun nonton di HP. Biasanya saya dulu memberikan anak nonton TV itu di saat saya memang harus melakukan sesuatu yang urgent gitu. Atau misalnya, tanggung saya harus ke dapur dulu sebentar, dan supaya anak ini anteng tanpa pengawasan karena kami tidak mempunyai asisten rumah tangga. Jadi ya udah saya taruh di baby chair, terus saya setelkan baby channel gitu yang hanya ya gerak-gerak gitu, atau suara-suara lucu, atau kadang lagu klasik seperti itu ya sudah. Tapi itu sebisa mungkin tidak selalu seperti itu. Dan pada saat anak sudah usianya bertambah, yaitu masuk usia sekolah, usia TK, nah pertama kalinya anak kami itu main HP gitu. Itu pun hanya nontonnya juga yang seperti untuk belajar gitu, menyamakan warna, numbers dan yang seperti itu. Walaupun memang kontennya bagus, tapi tetap menjadi masalah pada saat anak menjadi kecanduan. Jadi minta terus gitu, minta nagih HP terus. Karena saya juga tahu gitu, sekarang saya sadar bahwa zaman sekarang yang seperti ini gitu, ada percepatan
arus teknologi yang sedemikian besar dan kita tidak bisa bendung lagi. Jadi sepertinya kita harus kompromi gitu, berdamai dengan gadget. Gadget itu memang bagus dan perlu selama kita tahu cara menjinakkannya gitu, menetapkan aturan-aturannya yang jelas. Kalau menurut saya makin kecil usia anak harus semakin ketat, semakin kaku peraturannya, mumpung masih nurut dengan kita, maksudnya mumpung masih kita sendiri yang tetapkan aturan sepihak itu, dia tinggal taatnya. Kalau udah anaknya mulai sekolah, usia TK ke atas, pasti dia ada argumentasi dengan kita. Tidak bisa harus, pokoknya kata mami gitu. Nah, jadi kalau memang mau memberi anak gadget di usia yang agak kecil, aturannya harus dibuat seketat mungkin dan tidak selalu untuk setiap saat seperti itu. Yang saya terapkan pada anak adalah saat dia TK kecil, saya melihat dia udah nagih-nagih terus HP gitu, sekali dikasih terus jadi nagih terus, minta terus. Sehingga saya langsung tertibkan, saya cut gadgetnya mumpung masih dini. Kalau udah tambah besar tambah susah. Saya bilang, karena mami lihat kamu belum bisa mengatur waktu main HP, jadi mami stop dulu pinjemin HP-nya, karena waktu itu yang dipakai HP saya kan. Dia nangis lah pasti, dia nangis, dia marah-marah, pokoknya dia agresi gitu, terus pukul-pukul, terus tantrum gitu. Tapi saya biarkan, karena kalau saya mengalah sama saja saya menjerumuskan dia. Saya tunggu sampai dia tenang, karena waktu itu kejadiannya di mobil gitu kan. Terus ya udah saya tunggu sampai dia tenang, biar aja gitu. Pokoknya kalau membahayakan ya saya tegur, saya bilang ini mami lagi nyetir ya. So kalau kamu mau nangis ya sok silakan kamu nangis aja dulu di belakang gitu. Terus sesudah dia tenang sampai di rumah udah segala macam beres, akhirnya saya ajak dia duduk bicara, yaitu untuk membandingkan ritme hidup dia sebelum dia mengenal HP dan setelah dia mengenal HP. Jadi saya ambil contoh-contoh, misalnya biasanya dulu kamu sebelum tahu HP, kalau pulang sekolah dalam perjalanan gitu di mobil menuju ke rumah, kamu ngapain? Dia bilang, aku liatin jalan. Kalau nggak aku bobo. Terus saya tanya, ada masalah dengan itu gitu? Kalau kamu bobo, apakah kamu merasa sakit gitu, atau kamu kalau lihat jalan teh kamu jadi sakit itu? Enggak, biasa aja. Nah, yang memang itu kan yang saya pengen tunjukkan, bahwa tuh nggak ada HP juga kan biasa aja gitu. Memang jadi kenapa? Nah, itu yang pengen saya tekankan ke dia gitu, supaya dia juga menyadari bahwa oh iya juga ya, waktu itu aku nggak ada HP juga biasa aja dan bisa-bisa aja gitu. Nah, sekarang dengan sekolah online seperti ini, kami menggunakan laptop untuk sekolah. Dipakai juga untuk membuka YouTube. Nah, biasanya setelah selesai sekolah dan selesai semua tugas, anak akan nonton. Biasanya dia udah bisa buka sendiri YouTube-nya. Karena itu, saya juga aturannya jadi bertambah. Aturannya semula kan hanya kalau mami bilang stop main gadgetnya, oke, langsung stop, nggak marah-marah, nggak nangis-nangis lagi. Nah, sekarang karena dia sudah bisa membaca angka, saya ajak dia untuk melihat jam yang ada di laptop karena jamnya digital. Tuh, coba kamu lihat sekarang jam berapa? Jam 12.50 katanya. Oke, sesudah ini kamu mau nonton kan? Iya. Kamu mau nonton sampai jam berapa? Nanti dia sebutin sekian lama gitu, sampai 14 katanya. Wah, itu terlalu lama. Enggak lah, enggak 14. Saya kasih yang paling dikit aja, 13 aja. Berarti kan cuma 10 menit ya nonton. Enggak mau 13. Oke, kalau gitu berapa? Ya sama lah kayak kita tawar-menawar di pasar ya Bu ya. Naik turun gitu, saya lebihin, dia kurangin gitu. Akhirnya ya sampai muncul kesepakatan bersama. Kamu yang tentukan kapan mau stop. Kalau sampai udah jam segitu kamu nggak stop, apa konsekuensinya? Itu haknya diambil.
sejauh ini dia sekarang sudah bisa menyetop diri sendiri. Kalau mulai bablas, saya hanya ingatkan, jam berapa ya sekarang gitu. Kalau nggak, oh ya ampun, kok udah jam segini lagi ya? Nggak kerasa ya dari tadi mami tuh nyuci, tuh udah jam segini aja. Kalau kamu dari tadi ngapain? Nah biasanya dia sadar diri gitu. Oh iya ya, udahan nontonnya, udahan mainnya. Saya biasanya tidak menggunakan kata-kata yang langsung kayak nonton terus, HP terus gitu. Nanti anaknya malah bingung gitu loh. Tadi kan katanya boleh nonton, tadi katanya boleh main HP. Kok sekarang gitu? Kok sekarang dilarang gitu. Dan malah mengesankan bahwa gadget itu musuh kan. Saya hanya mengingatkan dia akan kesepakatannya. Kan tadi kamu yang udah janji sampai jam berapa. Sekarang kamu melanggar, konsekuensinya apa gitu aja. Memberontak saat awal-awal penerapan konsekuensi, iya memberontak. Waktu masih TK kecil itu, begitu saya cabut haknya gitu untuk pinjam HP saya, dia tantrum, dia marah, dia nangis. Dari nangis yang sambil marah, nangis sambil tendang-tendang dan pukul-pukul, nangis minta belas kasihan, sampai tawar-menawar, sekali aja mi, nanti nggak lagi gitu. Sampai tiap hari minta dengan tujuan membuat kita kesal gitu, dan akhirnya nyerah dan ya udah dah gitu kan, biasanya begitu ya, biar gampang. Tapi saya tetap tidak gitu. Enggak. Terus dia nanya, sampai kapan Mi? Sampai mami lihat kamu enggak marah-marah lagi. Sampai mami lihat kamu bisa ada self control. Mami bilang stop, oke, stop, ya udah. Mami tunggu sampai seperti itu. Akhirnya ya dia sadar bahwa memang kesepakatan tidak bisa dilanggar. Sudah gitu ya kita bicarakan lagi kesepakatannya. Jadi kamu mau berapa lama kalau main HP? Nggak boleh kan setiap kali nunggu minta HP, nunggu di mana minta HP, nunggu di restoran minta HP, nunggu di dokter gigi minta HP, nunggu dalam perjalanan di mobil minta HP, terus minta HP gitu. Nah itu tuh yang nggak boleh gitu. Akhirnya ya kita membuat kesepakatan mana aja yang boleh pinjam, berapa lama, kalau melanggar konsekuensinya apa, dia tentukan sendiri konsekuensinya. Kalau dia memilih konsekuensi yang ringan, saya nego lah lebih berat konsekuensinya supaya dia rasa rugi gitu kan. Anak itu paling nggak mau merasa rugi kalau diambil haknya. Setelah saya pantau, ternyata 2 minggu ke depannya dia udah menjalani hidup biasa-biasa aja, udah hilang gitu efek sakau dari HP-nya. Dan akhirnya baru oke, saya kasih lagi gitu. Kalau di total sih berarti 1 bulan intensif main HP sampai kecanduan, dan 1 bulan lagi sampai balik lagi bersih. Kalau sekarang udah jalan bahwa kalau bisa bilang stop, oke, dia kasih langsung gitu, nggak ada drama apa-apa lagi. Itu berarti dia udah taat dan dia udah bisa nyetop diri kan kalau begitu. Terakhir juga saat dia harus tidak pegang HP sama sekali selama setengah bulan, fine aja, nggak apa-apa, dia bisa main yang lain kan, dia bisa main sepeda atau main Lego atau apapun gitu. Dan pada saat seperti itu saya ingatkan lagi tuh, nggak ada HP nggak apa-apa kan? Iya, biasa aja. Ya adalah bosen mah, dia bilang gitu ya, adalah bosen mah. Tapi nggak apa-apa kan? Kamu nggak jadi sakit kan nggak ada HP? Enggak. Ya udah, fine aja, tuh ada HP tidak ada HP gitu. Saya tidak menjelaskan karena anak ini tipenya kalau makin dijelasin makin banyak argumennya, banyak alasannya, makin banyak pertanyaannya yang malah bikin nanti melebar kemana-mana gitu. Tidak pada intinya gitu, percuma. Udah mendingan saya contohin aja dulu langsung. Karena kan anak juga lebih cepat meniru daripada mendengar nasihat. Kalau saya pegang HP tuh dia suka lirik-lirik kan, mami lihat apa sih gitu di HP. Kalau saya simpen HP-nya terus saya ke dapur, lama-lama kan dia nyadar tuh kok mami nggak ada ya. Nah dia tuh langsung lari gitu cari mami di mana gitu. Terus kalau dia lihat saya di dapur, mami lagi ngapain? Oh iya ini mami lagi bikin makan misalnya, nih kamu ambilin air dong, kamu ini dong. Terus aja saya suruh gitu, mumpung dia juga sama taruh HP-nya dia gitu. Dia juga sama, dia lagi lepasin HP,
dia cari saya, ya udah saya karyakan aja, saya suruh-suruh gitu. Lumayan kan memperpanjang durasi dia tidak pegang HP kan. Terus saya juga memberi contoh bahwa menggunakan HP tidak hanya untuk hiburan saja, tapi bisa untuk cari ilmu, cari pengetahuan yang baru, menambah wawasan. Saya bilang nih, mami juga walaupun udah mami ya, mami mau belajar lagi, saya baca buku. Kok panjang banget nih tulisan, isinya tulisan semua. Iya, mami juga baca buku walaupun mami udah nggak sekolah gitu, mami tetap baca buku karena mami tetap pengen pinter, aku bilang gitu. Terus kalau saya tidak tahu sesuatu, saya sengaja gitu kasih tahu dia, aduh mami kayaknya mau bikin makanan ini nih, dulu pernah bikin tapi lupa, lihat lagi resepnya. Nanti dia ikut-ikutan nimbrung kan, ya udah, itu kan kesempatan untuk belajar, itu tuh bagus juga. Terus biasanya saya bedakan juga posisi tubuh dan lokasinya, kalau saya mau menggunakan HP untuk hiburan dan saya mau menggunakan HP untuk belajar. Kalau saya mau belajar gitu, saya duduk di kursi di meja belajar gitu, mencatat seperti itu. Kalau misalnya memang mau nonton atau mau medsos gitu, ya udah di sofa sambil santai. Jadi dia juga tahu gitu kan bahwa oh iya ya, ada waktunya belajar, ada waktunya santai-santai juga. Mami aja udah nggak sekolah bisa begitu, apalagi aku gitu. Semula tidak sepakat. Awalnya itu malah papinya dia yang kasih main HP diam-diam gitu, nggak bilang ke saya. Tapi belakangan kan tetap ketahuan juga kan. Nah akhirnya yang saya konfrontasi duluan adalah suami saya. Saya tanya, kenapa kamu diam-diam kasih HP gitu kan? Bapak-bapak ya biasa ya, suka nggak tahan dengan rengekan anak, apalagi kalau anaknya cerewet, lincah dan nggak bisa diem. Jadi yaudah kasih aja gitu biar diem kan. Saya bilang saya tuh susah-susah ya dari dia kecil gitu, balita. Saya susah-susah ngajarin dia segala macam hal gitu, ngelatih sensori gitu kan, supaya dia itu nggak tertarik sama HP gitu. Sekarang kamu langsung main gampangnya aja kasih HP. Kayaknya tuh semua usaha saya tuh jadi sia-sia gitu. Kamu tahu nggak gitu, saya tuh capeknya bikinin alat-alat permainan kayak gitu dan menjadikan segala barang di rumah jadi mainan dia gitu demi untuk dia belajar dan nggak tertarik dengan HP gitu. Nah akhirnya kami juga cari jalan tengah gitu, bahwa kalau kami melarang, kalau saya melarang, kalau saya bilang stop mainnya, kalau misalnya si anak tuh lari ke papihnya mencari yang lebih baik gitu, siapa tahu papi bolehin, nah itu tuh gak ada gitu. Tetap papi sama mami kalau no ya no gitu. Mau dia pingpong bolak-balik juga tetap peraturan sama. Saya bilang kamu gak boleh pengen gampangnya aja ya. Kalau sekarang udah terlanjur ini anak tahu HP, jadi kita harus, kalau mau strict juga, kalau kita mau tegas, harus saya tegas, kamu pun tegas gitu. Gak bisa salah satu lebih lunak gitu kan, polisi penjahat tuh nggak bisa gitu. Nah setelah dengan papinya itu ada kesepakatan, baru panggillah anaknya dan dikasih tahu bahwa sebetulnya kamu itu belum umurnya loh untuk main-main dengan HP gitu. Tapi karena papi mami lihat bahwa kedepannya juga nanti kamu akan perlu menggunakan gadget untuk belajar dan lain sebagainya, jadi dari sekarang boleh kamu pegang HP, tapi aturannya dijelaskan seperti ini supaya anak juga tidak cari celah pilih mana yang lebih menguntungkan dirinya. Saran saya hanya 3 sebetulnya. 1, berikan contoh penggunaan gadget yang efektif. Kalau anak tuh lihat maminya nonton drakor terus gitu di HP misalnya, atau main TikTok terus atau IG terus, ya bukannya salah ya, itu boleh. Kalau memang menggunakan semua itu untuk hiburan ya oke aja. Tapi nanti otomatis anak juga nganggapnya bahwa HP itu, gadget itu hanya entertainment aja, buat senang-senang aja gitu. Padahal banyak banget kegunaannya selain cuma itu gitu kan. Kasarnya tuh the world is in your hands sekarang. Jadi biar anak tuh bisa explore juga gadgetnya dia dengan maksimal, bukan hanya untuk bersenang-senang saja. Bisa untuk baca buku, untuk sama-sama belajar gitu. Mami juga ikutan, kita cari ini sesuatu yang nggak tahu, kita lihat itu, kita browsing bareng-bareng. Atau seperti yang pernah saya lakukan adalah ketika kami mau berlibur,
anak juga ikut dilibatkan untuk membandingkan beberapa hotel gitu, yang ini dia juga antusias, ini bagus nih kolam renangnya, ini bagus tamannya, ini di mana, terus dia kan penasaran gitu, kok bisa sih ada gitu sebanyak ini, kok bisa tahu. Iya, itu namanya browsing, kamu bisa cari segala sesuatu di situ gitu. Nah dia juga kan jadinya dapat insight sih, dapat pencerahan, oh iya juga ya. Nanti saya berharap dengan dia udah bertambah umur, baca udah lebih lancar gitu, menulis, mengetik juga udah lebih lancar, dia akan bisa mencari sendiri ilmu pengetahuan yang ingin dia tahu. Yang kedua adalah konsisten dengan kesepakatan yang dibuat dan selalu mengupgrade kesepakatan tersebut, karena kesepakatan kan dibuatnya kedua pihak orang tua sama pihak anak. Anak juga harus berkontribusi bikin kesepakatannya, bukan dari kita orang tua aja ya, itu kita yang netepin gitu, pokoknya main segini jam, itu pasti dilanggar semua, karena anak merasanya, aku nggak mau gitu, aku itu kan tidak sesuai keinginanku gitu. Jadi harus ditanya juga anaknya maunya jam berapa, tapi kan kita juga harus tahu lah ya, kadang anak itu kan suka pinter gitu, suka banyak modusnya. Tentu saja dia pengen main yang terbanyak, belajar yang tersedikit, pengen nonton jamnya banyak, belajar sedikit. Nah, kita juga harus tarik ulur gitu sama dia supaya ada win-win solutionnya. Dan kalau misalnya satu kesepakatan itu sudah berhasil diterapkan, oke, ini udah paham nih, kita tambah, kita upgrade. Misalnya kalau dulu tuh saya tidak memperbolehkan dia menonton sebuah kartun yang tentang itulah, yang alat buat cuci piring si spons warna kuning itu tuh. Nah, karena menurut saya itu bahasanya kurang baik didengar anak. Anak tahu bahwa setiap kali ada film itu tayang di TV waktu itu, dia selalu skip, nggak penasaran, pengen nonton gitu. Dia bilangnya, iya itu mah suka ngajarin yang nakal-nakal. Nah gitu, pemahaman dia tuh seperti itu. Iya, suka kurang bagus ngomongnya gitu. Masa sama orang tua kok ngomongnya gitu sambil bentak-bentak misalnya. Supaya dia juga, oh iya ya emang gitu. Jadi dia skip. Nah itu dia udah tahu, akhirnya kan selama setahun masa sih nggak paham-paham gitu, dia udah paham. Nah sekarang dia tambah umur, ada lagi film lain yang saya temukan di history YouTube-nya dia gitu, dia tonton, saya lihat ternyata film ini film kartun yang bukan mengajarkan, jadi ceritanya tuh tentang ya mengusir setan lah, hantu-hantu yang begitu gitu, kartun sih, tapi kan kalau anak umur 7 nonton itu belum tentu bisa ngerti gitu. Jadi saya tanya, kamu nonton ini? Dia sendiri juga agak bingung yang mana ya gitu. Yang ini. Oh iya katanya gitu. Tapi gak lama-lama dia bilang gitu kan, tapi saya lihat barnya tuh penuh gitu, berarti dia nonton sampai terakhir kan, sampai selesai. Terus saya tanya ceritanya tentang apa, padahal saya udah nonton gitu. Saya tanya ceritanya tentang apa, terus kenapa kamu nonton itu, menurut kamu rame gak itu filmnya gitu. Terus aja dia bilang, ya sebenarnya agak takut sih kata. Terus saya tanya, kalau agak takut kenapa kamu terusin nonton? Penasaran, namanya anak ya, penasaran gitu. Nah, terus saya bilang, ya ini kan kalau kamu baca lebih lanjut gitu, kamu klik ke bawahnya itu ada umur harus berapa gitu, itu 13 plus gitu. Kamu umur berapa sekarang? 7. Jadi kamu boleh nggak nonton ini? Enggak. Ya udah. Lagian juga kan ini filmnya kata kamu juga serem-serem kan, takut. Iya. Kalau sesuatu yang membuat kamu semakin buruk, itu merasa lebih buruk, menurut kamu sebaiknya kamu kerjakan tidak? Enggak. Oke. Berarti yang itu nggak usah ya? Iya. Berikutnya kalau ada film itu muncul lagi gitu di option pilihan YouTube, saya lihat udah skip gitu, dia nggak nonton yang itu. Jadi kesepakatan itu selalu diupdate terms and condition-nya. Yang ketiga adalah konsisten dengan konsekuensi dari pelanggaran kesepakatan, yaitu yang anak juga ikut tadi berkontribusi membuat konsekuensinya. Dia tentukan kalau dia melanggar apa yang mau diambil gitu, hak apa yang mau diambil oleh kita. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang mengambil hak dia, yang membuat dia merasa rugi. Dan tentu saja bukan main fisik gitu ya, biasanya hak jatah main dikurangin, jatah nonton jadi dikurangin, itu kan dia merasa rugi gitu. Terus hak jatah nontonnya yang kapan? Yang weekend. Wah, dia kan langsung nggak mau gitu. Jadi dia mikir-mikir 2 kali kalau mau melanggar kesepakatan gitu. Supaya dia juga taat tuh bukan karena takut dihukum, tapi karena memang dia sudah punya kesadaran sendiri. Dia sadarnya karena dia tahu
efek negatif kalau saya melanggar kesepakatan yang kami buat. Semoga hal ini bisa bermanfaat buat mama-mama yang lain juga yang berjuang untuk membuat anak kita gadget wise. Terima kasih. Bagian terakhir, saya akan menjelaskan contoh batas-batas yang harus dipahami oleh anak-anak kita. Tentu kita sebagai orang tua perlu membentuk dan membangun ini bagi anak sejak dini. Durasi bermain video game yang ideal bagi anak-anak berdasarkan usia sekolahnya. Anak usia prasekolah hanya dengan pendampingan orang tua tentunya dengan durasi yang sangat terbatas, prasekolah. Anak SD 1 sampai 1,5 jam per hari termasuk waktu menonton TV. Perhatikan, anak SD menonton TV, membuka gadget 1 sampai 1,5 jam per hari. Anak SMP 1,5 sampai 2 jam per hari termasuk nonton TV dan mengakses ponsel. Anak SMA 2 sampai 2,5 jam per hari itu sudah termasuk mengakses informasi internet melalui ponsel. Apa yang dijelaskan tadi melalui contoh dari Ibu Lucy dan juga apa yang barusan saya sampaikan berkaitan dengan batas-batas waktu, hendaklah menjadi perhatian kita sebagai orang tua. Dan saya percaya ketika kita orang tua berfungsi dengan baik, menjadi pendidik bagi anak-anak kita. Apabila kita sebagai orang tua mau rela berkorban waktu, pikiran kita, tenaga kita untuk mendampingi anak-anak kita dalam masa-masa pembentukan, maka saya percaya di masa depan anak-anak kita, mereka akan menjadi anak yang bertanggung jawab, mampu mengontrol diri. Dan suatu waktu kita akan mendengarkan anak-anak kita akan menjadi sukses. Kita akan menyaksikan, kita akan merasakan anak sukses dari aspek material. Anak sukses dari aspek pergaulan, dari aspek perilaku. Sukses membangun rumah tangga. Dan sukses membangun kehidupan masa depan mereka. Tetapi sangat menyedihkan atau memprihatinkan ketika kita mendengar bahwa masa depan ada begitu banyak anak yang menjadi suram. Masa depan suram. Berbagai perilaku yang mereka lakukan. Ya, yang tidak baik, yang tidak senonoh, yang dibuat melalui media massa lagi, yang beredar dalam berbagai medsos. Tentu itu sangat memprihatinkan, menyakiti hati kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, saya mengajak, saya mendorong para sahabat sehat, para orang tua dimanapun Anda berada. Marilah kita berkomitmen untuk menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak kita. Mengajar dengan kata-kata, tetapi juga menghidupi kata-kata tersebut dalam contoh kehidupan kita. Dan ketika anak menyaksikan orang tua memberi contoh bagi mereka,
bagaimana menggunakan gadget secara positif dan produktif, maka anak-anak pun akan menggunakannya. Niscaya anak-anak kita akan sukses, berhasil di masa depan. Terima kasih. Tuhan memberkati.